pernah aku laluin. Jadi aku tuh pengen teman-teman udah nonton tapi nangisnya maaf ya kalau buat kalian nangis, tapi aku tuh cuman pengen ngasih tahu gimana ya, kayak aku cuman pengen menyemangati kalian udah nonton. Thank you. Aku pengen kalian nonton itu bukan diambil untuk kayak jadinya iba ke aku, bukan. Iya. Thank you. Aku pun juga guys, aku pun orangnya yang strong, aku pun orangnya yang selalu happy, dan pas jelasin di ruang interogasi aku udah gak kuat untuk menahan nangis aku itu, jadinya ya pecah deh nangisnya. Semangat ya buat kalian yang masih berjuang, yang sama seperti aku. Udah cium lagi. Sampai sekarang pun aku juga masih berjuang untuk di tahap ini, untuk naik satu tangga lagi. Thank you. Kesini ya, Mak. Gue nangis kenapa, Cambak? Yuk kita sharing di sini, siapa tahu aku bisa ngasih kamu semangat. Thank you semuanya. Dan ada promo lagi ya? Aku tuh ya guys, sama mama papa aku tuh aku nggak pernah Banyak amat bilang di sini. kalau misalnya masa lalu tuh bikin aku sedih. Ini bantu kecil mama. Berjuangnya seperti apa? Aku nggak pengen tahu mama papa aku tahu gitu loh. Jadi cukup mereka menikmati masa tuanya. Aku nggak pengen dia banyak pikiran. Aku nggak pengen mama papa aku kepikiran aku di sini. Thank you Imeng butterfly-nya, love you. Ya buat jadi motivasi, dan buat teman-teman yang ada di posisi aku waktu itu, mandiri banget. Yaps, kita harus jadi orang mandiri guys, karena kamu bikin parents kamu nangis. Yaps, aku tuh bingung guys, aku bacain komen terus aku harus cerita, jadi dari tadi aku ceritanya lompat-lompat. Anwarnya lagi mau ke Singapura, dia jalan-jalan. Yang tadinya mau ngeluh sekarang jadi malu. Please buat teman-teman yang mau mengeluh, berpikir positif aja. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik. Iya, cerita ke Kak Anwar. Ke Kak Anwar kok jadi pakai Kak. Amin. Terima kasih doanya guys, terima kasih. Semoga teman-teman yang nonton live aku juga ikutan semangat selalu. Semoga rezekinya lancar juga. Kak Ivan ke Bali guys, gak ikutan ke Singapura. Kok buat ngakak sih? Aku nih lagi konsepnya mau melo-melo loh. Jangan suruh aku nyanyi. So, aku tuh mau mulai dari mana ya guys ceritanya? Intinya aku cuman di situ aku cuman mau sharing kalau misalnya gimana ya guys, masa lalu itu sebuah pelajaran yang sangat-sangat berarti untuk kita ke depannya. Amin. Thank you guys doanya. Terus buat teman-teman, nah tadi aku mau ngomong buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang lagi berjuang, yang lagi struggling, yang lagi di masa aku waktu itu, aku cuman bisa berharap, aku cuman bisa berdoa buat teman-teman semua untuk selalu semangat, untuk jangan pantang menyerah, karena yakin aja kalau misalnya Tuhan itu baik selama kita itu baik ke semua orang. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak kenapa sih dunia ini gak adil buat kita gitu,
kadang kan kita selalu berpikir kayak gitu, tapi kita harus gimana ya, mindset kita tuh harus diubah gitu guys. Dulu aku juga pernah mikir kayak yang itu yang aku pernah cerita, kenapa Tuhan jahat sama aku, kenapa aku dikasih cobaan sebegininya gitu kan. Tapi aku harus nge-turn it kayak bener-bener mikir, jangan mikir negatifnya. Kalau misalnya kita mikir negatifnya tuh nggak bakal pernah selesai, nggak bakal pernah usai kapanpun itu. Yang namanya iblis itu selalu membuat kita drop, selalu membuat kita mikir yang jelek-jeleknya aja. Tapi itu tuh yang membuat kita melupakan kalau misalnya kita punya Tuhan yang baik kepada kita. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang 24/7 mendengarkan doa-doa dari kita. Jadi aku mikirnya kayak, ya kita pikiran langsung diputar aja ke positifnya. Oke, aku percaya Tuhan kasih cobaan kayak gini ke aku, berarti apa nih? What next? Berarti setelah kita dikasih cobaan ini, maksud aku, kita tuh orang-orang terpilih. Kita tuh orang-orang terpilih dari Tuhan yang dikasih cobaan seperti itu. Karena aku percaya juga gak semua orang menghadapi masalah-masalah yang berat dan cukup kuat untuk melewatinya. Jadi kita adalah orang-orang terpilih Tuhan yang Tuhan tuh udah tahu kalau misalnya kita dikasih cobaan ini, kita tuh bakalan, ini kaki aku ya, kita tuh bakalan kuat, kita bakalan sanggup untuk melewatinya. Makanya Tuhan kayak, nih ya, coba deh kamu rasain deh, jadi aku sebentar aja, jadi orang lain sebentar aja gitu kasarannya. Nah, jadi selama kita dicobain itu, Tuhan mau lihat tuh, kita kuat, kita berdiri teguh, kita bisa survive sama masalah itu, atau sebaliknya, atau kita yang malah cuman tidur-tiduran, atau kita cuman yang malah, ih apaan sih, ih yaudah deh, gue nggak mau ngapa-ngapain deh, yaudah deh kayak hidup gue yaudah gini aja gitu, nggak ada kayak semangatnya untuk bekerja keras gitu loh guys. Maksud aku gimana sih, aku tuh nggak bisa ngomong gitu loh, paham kan guys? Nah, buat teman-teman yang juga dikasih ujian, keluarganya sakit, as you guys know, aku juga nggak cerita kalau misalnya nenek aku tuh waktu itu sakit. Nenek aku tuh baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Aku kayaknya 2 tahun yang lalu, baru atau 1 tahun yang lalu. Waktu aku di Jakarta masih. Dan gimana ya? Sebelum nenek aku meninggal pun, nenek aku hidup sama aku. Nenek aku hidup sama mama papa aku. Jadi yang ngerawat nenek aku ya mama aku. Bener-bener mama aku yang, nenek aku tuh udah gak bisa jalan, udah bener-bener pakai pampers, gak bisa jalan gara-gara jatuh di kamar mandi. Terus waktu itu COVID juga, kita takut banget buat bawa ke rumah sakit soalnya lagi tinggi banget case-nya, dan kita gak mau dia kenapa-kenapa kena COVID. Jadi dia milih untuk berobat jalan, mengobati di rumah saja. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan lebih sayang sama nenek aku. Akhirnya Tuhan panggil nenek aku lebih cepat. Dan di saat itu aku belajar banyak dari mama aku. Kenapa? Karena aku ngelihat ketulusan mama aku ngerawat nenek aku. Dari dia yang gak jijik untuk membersihkan kotorannya, dia gak mengeluh setiap hari. Aku tahu itu berat banget, harus suapin nenek aku makan mau pagi, siang, sore, malam, gantiin pampers, mandiin, angkatin ke kursi roda, bawa kalau misalnya sore. Aku gak mau nangis lagi tapi aku sedih guys. Jadi aku ngelihat dia bawa ke nangis. Dia setiap sore dia bawa jalan-jalan keliling komplek. Itu tuh aku ngerasain ketulusannya. Thank you Imeng. Aku tuh belajar banyak dari mama aku yang tidak pernah mengeluh dalam apapun
permasalahan hidupnya gitu. Jadi di situ tuh aku ngerasa lebih kuat lagi. Aku ngerasa lebih kayak thank you, aku jikis. Jadi kayak gimana ya? Aku pas di sini aku udah sedih, terus aku langsung inget lagi kalau misalnya di rumah masih ada nenek aku, ada mama aku yang butuh aku, butuh semangat dari aku. Tapi akunya di sini mellow. Aku nggak mau mereka ngelihat aku sedih kan. Aku nggak mau mereka ngelihat aku kayak, ya kita tahulah orang tua jauh dari anaknya, mereka pasti mikir kayak ih Bella gimana ya di Jakarta, ih Bella kuat gak ya di Jakarta, ih Bella hari ini makan apa, ih Bella hari ini ngapain aja. Dia pasti mikir gitu kan. Thank you Jambak. Dia pasti mikir gitu. Nah aku gak mau nambahin beban dia. Aku gak mau keluarga aku di Jember, aku di sini baik-baik aja kok gitu. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlihat lagi tidak baik-baik saja di depan mereka. Karena yaitu yang aku lihat setiap harinya mereka di Jember itu banyak banget masalah, banyak banget kendala yang harus dilewatin. Mereka harus, ya gitulah guys, pokoknya intinya aku belajar banyak banget dari mama aku. Makanya aku kayak, aku nggak boleh sia-siain keluarga aku selagi mereka masih ada di sisi aku. Aku nggak mau ngerasa jadi anak yang durhaka nantinya. Aku nggak mau ngerasa jadi anak yang belum bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi pesan aku buat teman-teman semua, kita sesusah-susahnya kita, sesedih-sedihnya kita, sebete-betenya kita, nggak kuatnya kita, pokoknya yang jelek-jelek deh. Aku cuman mau bilang kita harus tetap semangat. Kita harus melihat kalau misalnya keluarga kita membutuhkan kita, keluarga kita sayang sama kita. Jadi kalau misalnya kita lagi sedih, kita harus mikirnya positif lagi. Kita harus mikirnya mereka butuh support juga dari kita. Jadi kita jangan terlihat lemah di depan mereka, karena mereka bakal kepikiran lebih berkali-kali lipat daripada kita menyakiti keluarga kita, daripada kita membuat mereka berpikiran yang aneh-aneh. Mending kita kelihatan strong aja. Karena jauh dari orang tua itu sedih banget guys. Terus